Halo, perkenalkan teman-teman. Perkenalkan nama saya Upik Maestilani, NIM 190174. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS Komputasi Bergerak. Nah, di sini untuk soalnya itu tentang membuat video tutorial tentang security komputasi bergerak dengan durasi minimal 10 menit, 5 menit membacakan teori dan 5 menit mempraktekkan. Terus di sini video tutorialnya itu temukan layanan keamanan atau aplikasi mobile Android ataupun iOS yang dianggap bisa membantu banyak pengguna smartphone untuk menjaga informasi data, lokasi, profil, akun dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya untuk layanan atau aplikasinya saya pilih aplikasi LastPass. Nah, di sini aplikasinya itu adalah LastPass atau manajemen password manager. Nah, di sini saya menjelaskan dulu tentang apa itu aplikasi LastPass. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi manajer untuk kata sandi. Untuk kata sandi dan aplikasi ini memungkinkan pengguna kita untuk menyimpan atau menghasilkan serta mengelola kata sandi kita dengan aman dan nyaman. Nah, di sini untuk fitur-fitur dari aplikasi ini itu ada penyimpanan kata sandi. Nah, untuk penyimpanan kata sandi ini kita bisa menyimpan semua kata sandi dalam satu tempat yang aman. Misalnya kata sandi Facebook, email, akun Google, TikTok, Instagram, pokoknya maupun sosial media atau password di akun-akun kita yang lain. Terus di sini ada autofill otomatis. Nah, di sini di LastPass ini kita bisa membuat secara otomatis, bisa mengisi formulir login atau informasi pribadi pada situs web dan aplikasi yang didukung. Nah, terus ada fitur generator kata sandi. Generator kata sandi ini adalah alat untuk menghasilkan kata sandi yang kuat secara acak dan bisa membantu kita untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak dan bisa meningkatkan keamanan akun kita. Nah, dan untuk fitur yang selanjutnya, pembagian kata sandi aman. Pembagian kata sandi ini kita bisa membagikan kata sandi ke orang lain melalui fitur pembagian kata sandi. Jadi kalau kita sudah membuat, misalnya kita sudah membuat kita sudah membuat folder kata sandi. Nah, di situ kita bisa itu ada pilihan di situ, ada pembagian kata sandi, kita bisa men-share kata sandi kita ke orang lain yang aman. Terus di sini ada keamanan yang tinggi. Nah, di sini LastPass ini dia menyediakan keamanan yang tinggi, tujuannya untuk melindungi data pada pengguna ya. Terus habis itu autentikasi multifaktor.
di sini merupakan autentifikasi multifaktor ini adalah sejenis fitur pendukung untuk meningkatkan keamanan tambahan. Nah, dari sini kita bisa mengaktifkan metode tambahan seperti kode SMS, pesan autentifikasi, atau pemindahan sidik jari untuk memvalidasi untuk mengaksesnya. Terus ada vault digital. Nah, ini untuk menyimpan informasi pribadi seperti kartu kredit, nomor identitas, catatan rahasia, dan sebagainya. Terus ada pemberitahuan keamanan. Nah, di sini fiturnya ini akan memberikan menginformasikan kita memberi notifikasi kepada kita pelanggaran data pada folder atau situs web yang sudah kita simpan di akun LastPass ini. Terus supaya kita bisa secepatnya menangani atau mengganti kata sandi kita supaya orang tidak bisa masuk. Terus ada sinkron antar perangkat. Ini fitur untuk menyinkronkan data kata sandi di semua perangkat pengguna. Untuk di sini supaya kita mudah akses di menyinkronkan semua data itu, maksudnya kalau kita rubah misalnya kita mengisi kata sandi di aplikasi ini, maka dia akan secara otomatis mengganti di akun sosial media atau pokoknya akun yang sudah kita ubah kata sandinya dengan sendirinya tanpa kita pergi buka aplikasinya terus kita ganti. Kalau kita isi kata sandinya di sini berarti secara sendiri dia sudah menyinkron. Terus ada audit keamanan. Nah, di sini dia menyediakan audit keamanan kata sandi pengguna. Nah, dia untuk audit pengguna ini dia akan melihat kata sandi yang lemah yang kita gunakan. Misalnya kita punya teman-teman tuh punya kata sandi tuh kurang kuat, nanti dia akan kasih notifikasi supaya kita bisa mengganti kata sandi itu. Oke, terus ada juga kekurangan dan kelemahan dari aplikasi ini. Yang pertama, kekurangannya itu dia mempunyai kelemahan keamanan. Nah, di sini seperti misalnya dia bisa terjadi serangan phishing pada servernya LastPass yang dapat mengancam keamanan data pengguna. Kita punya data di dalam tuh terancam nanti. Terus yang kedua tuh ketergantungan pada satu akun utama. Artinya kita menggunakan LastPass ini menggunakan satu kata sandi utama untuk mengakses semua kata sandi dan informasi yang kita simpan. Kalau jika ketergantungan kata sandi ini kan teman-teman sudah simpan semua akun, password, apa segala macam semua informasi atau data kan di LastPass. Nah, LastPass ini kan cuman punya satu keamanan yaitu yang kita buatkan sebelum daftar LastPass. Nah, disitulah kelemahannya kalau teman-teman
kalau orang tahu passwordnya kita, maka passwordnya LastPass kita, nah maka dengan mudah dia bisa tahu semua informasi-informasi atau password yang kita punya, semua akun kata sandi yang kita punya. Terus nah di sini ada kelemahannya. Kelemahannya itu LastPass ini menyediakan pengalaman manajemen kata sandi yang mudah dan efisien. Dia mudah menyimpan atau mengelola kata sandi tadi. Dia bisa dia bisa mudah menyimpan data, kelola, terus menghasilkan kata sandi yang kuat. Habis itu dia bisa menyederhanakan proses login atau autofill otomatis pada situs web atau aplikasi. Terus keamanan tingkat tinggi. Habis itu dia bisa mensinkronisasi antar perangkat. Nah yang ini pembagian kata sandi sama. Ya kelebihannya itu tadi dia bisa sharing, kita bisa men-sharing kata sandi atau data kita ke orang yang kita mau dengan aman. Terus dia tadi yang ada di fitur audit keamanan. Kelebihannya itu membantu pengguna mengidentifikasi kata sandi yang lemah. Nah untuk kita masuk di dalam untuk masuk di dalam praktek ya, untuk praktek aplikasinya ke cara kerja aplikasinya ini bagaimana. Pertama sebelumnya kalian registrasi atau kalian login. Di sini saya sudah login. Nah di sini aplikasinya seperti ini, tampilan awal all item. Ya ini tampilan awalnya, teman-teman bisa lihat. Nah di sini yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fitur-fiturnya ini ada sharing center. Nah di sini ini pembagian password. Terus ini ada password, catatan, alamat, payment card, pembayaran, ini akun bank bisa disimpan di sini. Nah di sini nih ada kayak security dashboard, tadi keamanan, emergency access, account setting, advanced option dan bantuan. Nah di sini nah di sini kita bisa coba saya kasih contoh untuk pembuatan password. Di sini kita pilih yang add items one by one. Nah, di sini ada banyak ya. Untuk muncul di sini ada banyak sekali. Ada password, note, address, payment card, bank akun, untuk driver, untuk SIM, pasport, social security number, ini email account, pokoknya banyak, teman-teman bisa lihat di sini. Instant manager tadi seperti dijelaskan, membership, health increase, database, dan ya. Di sini saya akan mencontohkan tentang password ini ya, tentang password ya, password. Terus kita URL-nya kita buka facebook.com kayaknya, Facebook. Ini nama URL-nya, ini kita coba facebook.com ya, facebook.com. Terus
ini hapus. Nama Facebook di sini username-nya Upik. Terus foldernya pilih sosial. Passwordnya kita isi password Facebook kita. Terus catatannya terserah, di sini saya tulis password Facebook saya. Oke, ini tambahannya ini. Di sini ada request master password people. Ini langsung auto login. Ada pilihan my disable auto fill. Nggak usah deh. Kita save. Oke, maka muncul seperti ini. Di sini ada, kita bisa edit, bisa hapus, dan bisa sharing password kita ke orang lain. Oke, bisa ditambah juga, misalnya akun email, akun instagram.com, terus username-nya sama, Piklani, folder sosial, kita masuk dalam folder sosial, passwordnya kita kasih, notesnya password Instagram. Oke, save. Oke, di sini coba kita buka ya. Oke, maka dia langsung muncul ke Facebook kita. Wow, ini. Tapi itulah kekurangannya yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kekurangan ya, orang bisa ngambil semua data kita. Kalau simpan di sini juga agak mencurigakan ya, karena bukan mencurigakan, kurang aman juga, soalnya kalau orang tahu passwordnya, akun password kita di LastPass ini, maka semua data atau folder yang kita bukan folder, data yang kita simpan di LastPass atau kata sandi semua sosial media atau akun-akun yang sudah kita simpan di sini akan ketahuan. Oke. Ya. Itu sih. Instagram kayaknya ada salah. Coba. Edit. Passwordnya yang salah. Oke, pokoknya ini ada password yang salah. Oke, sudah. Ini saya beri contoh 2. Terus di sini juga masih banyak sih, tapi saya contohkan 2 saja. Karena ini ada bank account, address nih ada apa ya? Address nih ada, coba kita tulis nama, folder, kita kasih nama folder apa ya, bukan akun, address ini masuk dalam